Timnas Indonesia sukses melaju ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa peluang skuad Garuda, Jay Izzes dan kawan-kawan mengunci tempat? Hello, good evening. Apa kabar Indonesia? We need to bring a World Cup to this country, which is such a big country which never hosted a FIFA event ever. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia, yes. Hidup Indonesia. Garuda. Where is the camera? Hidup Indonesia. Terbongkar agenda rahasia di Kanada, FIFA siap umumkan Indonesia gantikan Iran di Piala Dunia, ASEAN gempar, Malaysia dan Vietnam makin panas. STY resmi balik ke Timnas, tanggal pengumuman dibocorkan, Erick Thohir beri kode keras bakal pimpin U23. Dunia sepak bola kembali diguncang kabar yang benar-benar di luar dugaan. Isu panas mencuat setelah FIFA mengundang jajaran petinggi Federasi Asia Tenggara, termasuk PSSI yang dipimpin langsung oleh Erick Thohir, ke Vancouver, Kanada. Awalnya, agenda ini terlihat biasa saja, sekadar membahas format dan peluncuran turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup 2026. Namun siapa sangka, di balik pertemuan tersebut tersimpan isu yang jauh lebih besar, lebih panas, dan berpotensi mengubah sejarah sepak bola Indonesia selamanya. Menurut berbagai sumber yang beredar di kalangan pengamat, pertemuan tertutup itu ternyata tidak hanya fokus pada turnamen regional. Ada agenda sensitif yang ikut dibahas, yakni kemungkinan mundurnya Iran dari Piala Dunia 2026. Lebih mengejutkan lagi, Federasi Sepak Bola Iran disebut-sebut telah memberikan sinyal kuat, bahkan mengajukan Indonesia sebagai negara yang layak menjadi pengganti. Jika kabar ini benar, maka langkah FIFA mengundang Indonesia bukanlah kebetulan, ini bisa menjadi bagian dari proses resmi menuju pengumuman besar. Nama Presiden FIFA, Gianni Infantino, kembali menjadi sorotan. Sosok yang dikenal sering membuat keputusan berani itu disebut tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk memberikan slot bersejarah kepada Indonesia. Bukan tanpa alasan Indonesia disebut sebagai kandidat terkuat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia memang melesat drastis. Kekuatan skuad Garuda kini diperkuat pemain-pemain diaspora yang merumput di Eropa, seperti Jay Izzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, hingga Emil Audero. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kualitas, tapi juga meningkatkan mental bertanding di level internasional. Indonesia kini tidak lagi sekadar tim pelengkap, melainkan ancaman nyata. Ditambah lagi, momentum kebangkitan sepak bola nasional membuat Indonesia dinilai sebagai pilihan paling logis jika FIFA benar-benar membutuhkan pengganti Iran. Meski FIFA tetap mengusung agenda resmi berupa pembahasan FIFA ASEAN Cup 2026, banyak pihak mulai yakin bahwa itu hanyalah pembuka. Turnamen tersebut sendiri direncanakan berlangsung pada September hingga Oktober, bertepatan dengan FIFA Matchday, dan akan melibatkan 11 hingga 12 negara, bahkan berpotensi menghadirkan Australia sebagai peserta tambahan. Namun perhatian kini justru tertuju pada kemungkinan agenda tersembunyi, finalisasi keputusan besar terkait Piala Dunia 2026. Jika benar Indonesia dipilih, maka pengumuman bisa saja dilakukan dalam waktu dekat setelah pertemuan ini. Kabar ini langsung menyebar luas dan memicu reaksi keras di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam yang selama ini kerap menyindir timnas Indonesia, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepanasan. Di media sosial, perdebatan sengit tak terhindarkan, banyak yang meragukan, namun tidak sedikit pula yang mengakui bahwa Indonesia memang sedang berada di jalur yang tepat menuju level dunia. Bahkan, sebagian netizen dari negara tetangga mulai mempertanyakan kenapa Indonesia. Jawabannya sederhana, karena performa dan potensi. Jika semua spekulasi ini benar, maka Indonesia berada di ambang sejarah terbesar dalam dunia sepak bola nasional. Bayangkan, dari tim yang dulu dipandang sebelah mata, kini berpeluang tampil di panggung Piala Dunia. Meski masih dalam tahap pembahasan dan spekulasi yang berkembang di publik, satu hal sudah jelas, nama Indonesia kini benar-benar diperhitungkan di level global. Dan jika momen itu benar-benar datang, ini bukan sekadar kejutan, ini adalah revolusi sepak bola Indonesia. Dari sudut pandang kami sebagai fans Garuda,
ini bukan lagi sekadar rumor, ini harapan yang perlahan terasa semakin nyata. Kami sudah terlalu lama menunggu momen seperti ini. Dari masa-masa sulit, kekalahan menyakitkan, hingga akhirnya melihat timnas Indonesia bangkit dan berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Kini, saat dunia mulai melirik, kami hanya bisa berdoa dan terus percaya. Dan untuk mereka yang masih meragukan, biarlah waktu yang menjawab, karena kami tahu, Garuda tidak lagi terbang rendah. Kini, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah sejarah benar-benar akan berpihak kepada Indonesia? Jika iya, maka bersiaplah, karena dunia akan segera menyaksikan satu nama yang dulu diremehkan, kini siap mengguncang panggung terbesar, Timnas Indonesia di Piala Dunia. STY resmi balik ke Timnas. Tanggal pengumuman dibocorkan, Erick Thohir beri kode keras bakal pimpin U23. Kabar yang selama ini hanya dianggap rumor kini berubah menjadi gelombang besar yang sulit dibendung. Dunia sepak bola Indonesia sedang berada di ambang momen paling menentukan, kembalinya sosok pelatih yang pernah mengubah wajah Timnas Indonesia secara drastis, Sintayong. Tak tanggung-tanggung, informasi yang beredar kini disebut sebagai Info A1, alias bocoran tingkat tinggi dari orang dalam. Sumber utamanya pun bukan sembarang orang, melainkan Jong Seok Seo alias JJ, sosok yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan sekaligus penerjemah setia STY saat menangani skuad Garuda. Dalam sebuah interaksi yang viral di media sosial, JJ secara gamblang mengonfirmasi bahwa pengumuman kembalinya STY akan diumumkan, bahkan disebut-sebut mengarah pada tanggal panas, tanggal 30 April tahun 2026. Pernyataan singkat itu langsung meledakkan jagat maya. Ribuan supporter bereaksi. Sebagian tak percaya. Sebagian lagi justru mulai menyusun harapan besar akan kebangkitan Timnas Indonesia jilid kedua di bawah STY. Namun yang membuat situasi semakin panas adalah validasi dari akun-akun sepak bola kredibel ASEAN yang ikut mengangkat isu ini. Bahkan, media regional memberi kode misterius, Mini, yang diyakini sebagai sinyal proyek baru untuk tim kelompok usia. Di tengah panasnya rumor, perhatian publik tiba-tiba tertuju pada satu sosok kunci, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tanpa diduga, Erick kedapatan berinteraksi dengan unggahan yang memuat kode Comebacks STY. Aksi sederhana ini justru memicu spekulasi besar. Apakah ini tanda bahwa hubungan yang sempat renggang kini telah mencair? Apakah PSSI diam-diam sudah menyiapkan panggung untuk kembalinya STY? Jika benar, maka ini bukan sekadar comeback biasa, melainkan rekonsiliasi besar di balik layar sepak bola Indonesia. Pertanyaan krusial pun muncul, jika STY kembali, siapa yang akan terdampak? Untuk tim senior, posisi masih dipegang oleh John Hartman, dengan catatan awal yang cukup stabil. Peluang STY mengambil alih dalam waktu dekat dinilai kecil. Di level lain, U20 masih solid di bawah Nova Arianto. U17 baru memulai era bersama Kurniawan Dwi Yulianto. Namun satu celah besar terlihat jelas. Kursi pelatih timnas U23 yang saat ini kosong, inilah posisi yang disebut-sebut paling ideal untuk comeback STY. U23, proyek emas yang belum selesai jika benar STY kembali ke U23. Maka ini bukan awal, melainkan kelanjutan dari proyek yang sempat tertunda. Di tangan STY sebelumnya, Timnas U23 Indonesia menjelma menjadi kekuatan baru Asia. Semifinalis Piala Asia U23 2024 nyaris lolos Olimpiade Paris 2024. Mengalahkan tim-tim kuat dengan permainan disiplin dan mental baja. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan berkembang pesat di bawah sentuhan dinginnya. Dan kini, dengan generasi baru yang terus bermunculan, comeback STY bisa menjadi kunci lahirnya Golden Generation 2.0. Tak banyak pelatih yang punya kombinasi pengalaman, disiplin, dan keberanian seperti STY. Ia bukan sekadar pelatih biasa, ia adalah arsitek. Lisensi UEFA Pro, pernah menumbangkan Germany National Football Team di Piala Dunia 2018. Spesialis formasi 3-4-3 modern, ahli membangun tim dari nol hingga kompetitif di level Asia. Dengan rata-rata masa jabatan hampir 2 tahun di tiap tim,
STY dikenal sebagai pelatih yang membangun sistem, bukan sekadar hasil instan. Karena kali ini, semua faktor mendukung. STY sedang tidak terikat kontrak. PSSI butuh figur kuat untuk proyek jangka panjang. Supporter memberikan dukungan penuh, struktur tim usia muda sedang berkembang pesat. Ini bukan sekadar kebetulan, ini terlihat seperti skenario besar yang sudah disiapkan matang. Jika semua bocoran ini benar, maka tanggal 30 April tahun 2026 akan menjadi hari bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Comeback Shin Tae-yong bukan hanya soal nostalgia, ini adalah tentang misi yang belum selesai. Dan jika STY benar-benar kembali, maka bersiaplah. Timnas Indonesia U23 bisa berubah jadi monster baru Asia. Persaingan internal tim akan semakin ketat, mimpi tampil di Olimpiade dan Piala Dunia bukan lagi sekadar angan. Satu hal yang pasti, Garuda akan terbang lebih tinggi, dan dunia akan dipaksa melihat. Berita mengenai kembalinya Shin Tae-yong ke lingkungan Timnas Indonesia bukan sekadar kabar biasa yang lewat begitu saja dan hilang ditelan waktu. Ia telah tumbuh menjadi fenomena tersendiri, membangkitkan kembali ingatan, harapan, dan gairah yang sempat terhenti ketika masa kerjanya sebelumnya berakhir dengan berbagai dinamika yang menyita perhatian publik. Kini, dengan berbagai bocoran informasi yang datang dari sumber-sumber yang dianggap dekat dengan lingkaran terdekat, ditambah dengan sinyal-sinyal halus yang ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi organisasi sepak bola nasional, apa yang semula hanya menjadi pembicaraan santai di antara para pencinta sepak bola berubah menjadi sebuah topik perbincangan nasional yang dibahas di mana-mana, mulai dari percakapan di warung kopi, ruang diskusi di media sosial, hingga pembahasan serius di ruang-ruang pertemuan pengambil kebijakan. Kita tentu masih ingat betapa besar dampak yang telah dibawa oleh sosok asal Korea Selatan ini selama memegang kendali tim nasional Indonesia dalam berbagai kelompok usia sebelumnya. Ketika pertama kali tiba di tanah air, banyak yang meragukan kemampuannya. Ada yang mempertanyakan apakah ia bisa menyesuaikan diri dengan karakter sepak bola dan budaya di Indonesia. Ada pula yang berpendapat bahwa tidak akan ada perubahan berarti yang bisa ia hasilkan dalam waktu singkat. Namun, dengan kerja keras, ketegasan, dan pola pikir yang terstruktur, ia berhasil mematahkan segala keraguan itu satu persatu. Ia tidak hanya mengajarkan taktik dan teknik permainan, tetapi juga membangun kembali mental dan karakter para pemain. Ia menanamkan rasa percaya diri yang selama ini seolah hilang, serta menanamkan kesadaran bahwa tim nasional Indonesia mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan tim-tim lain yang sebelumnya dianggap jauh lebih kuat. Hasil kerja kerasnya terlihat nyata di lapangan hijau. Berbagai prestasi membanggakan berhasil diukir, baik di tingkat regional maupun di tingkat benua. Ia telah berhasil membentuk gaya permainan yang khas, terorganisir, dan sulit ditembus lawan. Di bawah asuhannya, para pemain muda yang dulunya hanya dikenal di lingkungan klub masing-masing tumbuh menjadi sosok-sosok yang dihormati dan ditakuti oleh lawan-lawan dari berbagai negara. Nama-nama yang kini menjadi tulang punggung tim nasional, baik di tingkat muda maupun senior, adalah bukti nyata dari keberhasilannya dalam menggali, mengembangkan, dan memoles bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh putra-putri bangsa. Ia memahami bahwa kemajuan sepak bola tidak bisa diraih dalam waktu semalam, melainkan membutuhkan proses yang panjang, kesabaran, dan perencanaan yang matang. Inilah yang membuat banyak orang merindukan kehadirannya, karena ia datang bukan sekadar untuk meraih kemenangan sesaat, melainkan untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kini, jika kabar yang beredar ini benar dan ia benar-benar kembali, terutama untuk memimpin Timnas Indonesia U23, maka kita tidak sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang terjadi secara kebetulan belaka. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, posisi ini memang menjadi ruang yang sangat tepat dan strategis baginya untuk melanjutkan apa yang telah ia mulai dan belum selesai. Sebelumnya, bersama kelompok usia ini, ia telah membawa tim mencapai tahap yang sangat membanggakan, yaitu menjadi salah satu tim terbaik di benua Asia dan nyaris saja mewujudkan impian besar untuk berlaga di ajang Olimpiade, sebuah capaian yang selama puluhan tahun hanya menjadi angan-angan semata. Meskipun akhirnya impian itu belum tercapai, ia telah menunjukkan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia telah membuktikan bahwa dengan sistem yang benar, pelatihan yang teratur,
dan semangat yang tinggi, tim nasional Indonesia bisa melangkah jauh dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Keberadaannya kembali di posisi ini tentu akan memberikan dampak yang sangat luas dan mendalam. Dari sisi tim itu sendiri, para pemain akan mendapatkan kembali sosok yang sudah mereka kenal, sosok yang memahami kemampuan dan karakter masing-masing dari mereka, serta sosok yang sudah memiliki catatan prestasi yang teruji. Hal ini akan memperpendek masa penyesuaian, sehingga proses pembentukan tim bisa berjalan lebih cepat dan lebih terarah. Para pemain tidak perlu mempelajari pola permainan yang sama sekali baru, melainkan cukup menyempurnakan apa yang sudah mereka kuasai dan menambahkan hal-hal baru yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini adalah keuntungan yang sangat berharga, terutama mengingat persaingan di tingkat Asia semakin ketat dari waktu ke waktu, di mana negara-negara lain juga terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Selain itu, kembalinya sosok ini juga akan menciptakan dinamika baru di lingkungan keseluruhan tim nasional Indonesia. Seperti yang telah diketahui, saat ini terdapat pelatih-pelatih hebat lainnya yang telah dipercaya memimpin tim di berbagai kelompok usia, mulai dari tim senior, tim U20, hingga tim U17. Kehadiran Shin Tae-yong di antara mereka tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, melainkan justru akan membentuk sebuah ekosistem kerja yang saling melengkapi dan saling mendukung. Kita bisa membayangkan adanya pertukaran gagasan, pengalaman, dan pengetahuan di antara para pelatih ini, yang pada akhirnya akan menghasilkan standar permainan yang semakin seragam dan berkualitas tinggi di seluruh tingkatan tim nasional. Para pemain pun akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang melalui berbagai pandangan dan pendekatan latihan yang berbeda-beda, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama pun akan menjadi semakin ketat, dan ini adalah hal yang sangat positif, karena hal ini akan mendorong setiap pemain untuk selalu meningkatkan kemampuan diri mereka masing-masing, sehingga kualitas keseluruhan tim akan terus terangkat naik dari waktu ke waktu. Dari sisi manajemen, langkah yang kemungkinan besar akan diambil oleh pimpinan PSSI ini juga patut mendapatkan apresiasi. Keputusan untuk mempertimbangkan kembalinya sosok ini menunjukkan bahwa organisasi bersedia untuk melihat ke masa lalu dan mengambil pelajaran berharga dari apa yang telah terjadi, serta berani mengambil langkah-langkah yang dianggap terbaik demi kemajuan sepak bola nasional, tanpa terikat oleh permasalahan atau perbedaan pendapat yang pernah ada sebelumnya. Sikap yang ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memberikan sinyal-sinyal positif, menggambarkan adanya keterbukaan dan keinginan yang kuat untuk bersatu demi satu tujuan yang sama. Rekonsiliasi yang terjadi ini bukan hanya tentang hubungan antar individu, tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang mempersatukan kekuatan dan potensi yang ada di tangan bangsa ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dan mulia. Ini membuktikan bahwa di dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, kepentingan bangsa dan negara harus selalu menjadi hal yang paling utama dan didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok manapun juga. Tidak hanya itu, kabar ini juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap semangat dan antusiasme masyarakat luas. Selama ini, dukungan yang diberikan oleh supporter Indonesia selalu menjadi kekuatan terbesar yang mendorong para pemain dan tim untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Ketika mendengar kemungkinan kembalinya sosok yang mereka hormati dan cintai ini, gelombang dukungan dan harapan pun mengalir deras dari seluruh penjuru negeri. Para supporter merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dan baru yang akan segera hadir, sesuatu yang bisa membawa tim nasional mereka melangkah ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dukungan ini bukan hanya sekadar suara-sorakan di tribun penonton, tetapi juga menjadi energi tambahan yang bisa memotivasi para pemain dan seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja dengan lebih giat, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Ketika masyarakat bersatu dan memiliki keyakinan yang sama, maka apa yang tadinya dianggap sulit atau bahkan mustahil bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Namun demikian, kita juga perlu menyikapi semua perkembangan ini dengan kepala dingin dan pandangan yang jernih. Kita semua tentu berharap bahwa semua kabar dan bocoran yang ada saat ini benar adanya dan akan menjadi kenyataan sesuai dengan jadwal yang disebutkan. Akan tetapi,
Kita juga harus ingat bahwa hingga saat ini semuanya masih berada dalam tahap informasi yang sedang berkembang, dan keputusan akhir baru akan diketahui ketika ada pengumuman resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang. Kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan atau memastikan sesuatu sebelum hal itu diumumkan secara resmi, karena dalam dunia sepak bola segala sesuatu bisa berubah sewaktu-waktu, dan masih ada berbagai pertimbangan serta proses yang harus diselesaikan terlebih dahulu.